fall in the space between where I used to be and this reckoning. Either way, I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between where's there. And I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, hey, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Ibu, bapak, saudara-saudari, selamat pagi dan shalom. Untuk oma-opa yang ada di lantai 1, selamat pagi dan shalom. Selamat datang dalam ibadah raya. Minggu ini kita percaya buat kemurahan Tuhan yang diberikan setiap kita. Anugerahnya yang dilimpahkan buat pencurahan Roh Kudusnya dalam Pentakosta yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Pada saat ini, mari kita datang dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Sebab Dia Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yeah.
percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik, sangat baik dan amat baik, dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Ku percaya anugerahmu yang selalu melimpah dalam hari-hari kami. Ku percaya tangan kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan ku percaya urapan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah raya ini. Pimpinan dan kuasa-Mu nyata, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan siaplah hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyanjung dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, yang mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Kami percaya dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Dengan sukacita kami naikkan pujian syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan penuh sukacita. Katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, sekali lagi shalom alaihim. Sekali lagi shalom alaihim. Damai sejahtera untuk setiap kita, berikan jabat tangan yang terbaik. Kasih, impartasikan kasih setia Tuhan yang telah diberikan untuk setiap kita. Haleluya. Kemuliaan Tuhan senantiasa nyata. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Dialah segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan. Dengan iman katakan,
sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Katakan amin. Yang berkata amin berdiri bersama-sama. Sebab urapan Allah selalu nyata. Sentuhkanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibenarkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi dengan imanmu, roh tercurah dari surga. Semua mari jemaatnya dan umatnya katakan, bagi surga, bangsa bersorak. roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Dengan penuh iman katakan sekali lagi, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan.
tercurah di tempat ini Tuhan. Mari bersuka cita di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa, dari patahkan. Mari sama-sama serukan Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama nyatakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dengan iman dan yakin dan percaya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Segala belenggu kelemahan dibebaskan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia dengan iman. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Sekali lagi dengan iman dan percaya, anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu yang terjadi dalam pengurapan baru-Mu. Roh-Mu tercurah atas hidupku Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Dengan imanmu katakan, sekali Yesus selamanya.
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari dengan segenap hatimu nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dari dasar hatimu yang paling dalam nyatakan sekali. Ini pengakuan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berharap hanya padamu Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sekali Yesus. Amin. Mari jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan segenap hatimu, karena kasih-Nya, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan kami, itu bukan karena kekuatan kami, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kami tidak dapat membalas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan, tapi biarlah ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Sebab kehadiran-Mu yang akan memulihkan kami. Kehadiran-Mu yang akan memberkati setiap kami. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami lemah. Dan hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi seluruh kehidupan hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu saja. Sehingga setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan. Dan setiap kami yang terikat kami boleh dibebaskan ya Bapa. Sebab firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, dari mimbar ini saya mau sapa Bapak Ibu semua, shalom. Sekali lagi shalom.
Dan biar gereja ini tidak sepi-sepi banget ya kan, biar lebih ramai lagi, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus dahsyat. Kita bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari-hari ini gereja-gereja Tuhan banyak merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Amin. Hari pencurahan Roh Kudus. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itu udah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus itu sudah diberikan bagi setiap kita. Amin. Dan Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti ada cirinya. Amin. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mau katakan bukan hanya sekedar dia berbahasa roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar dia aktif dalam gereja. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar dia aktif dalam pelayanan, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cirinya apa? Dia terbukti lewat kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sebab ada banyak orang mungkin bisa bahasa roh tapi hatinya busuk. Ada banyak orang bahasa roh mungkin tapi gosip jalan terus. Ada banyak orang mungkin melayani, tapi sikap hidupnya jadi batu sandungan. Amin. Tapi ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu timbul dari mana? Dari hati. Hatinya mengalami perubahan. Hidupnya mengalami perubahan. Amin. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini yaitu menjaga hati. Sebab saya percaya orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjaga hatinya, dia akan menjaga hidupnya supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak anti dengan bahasa roh, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar bahasa roh, tapi harus disertai oleh sikap hati, oleh sikap hidup yang senantiasa dijaga supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah kalau kita berbicara tentang menjaga hati, saya teringat ada satu ayat yang mungkin sering kita dengar, yaitu dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, dia berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang, hati itu memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Amin. Sekali lagi, hati itu memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena seringkali keberhasilan kita dalam kehidupan ini tidak hanya ditentukan oleh skill kita. Sekali lagi, keberhasilan kita di dalam kehidupan ini tidak hanya ditentukan oleh skill kita, bukan hanya ditentukan hanya pada kemampuan kita saja, tapi seringkali keberhasilan kita dalam hidup ini ditentukan oleh sikap hati kita. Amin. Makanya contoh ketika Daud diurapi menjadi raja, di situ dilihat kakak-kakaknya semua dipanggil. Kakak-kakaknya mungkin secara kasat mata skillnya lebih mumpuni. Fisiknya mungkin lebih hebat dari Daud. Tetapi kenapa justru yang dipilih Daud, yang sebenarnya saat itu tidak diperhitungkan, dan bahkan saya mau katakan bisa dikatakan dilupakan karena dia ditinggal di padang gurun. Sampai Samuel bertanya, cuma ini sajakah anak engkau? Oh ada satu lagi, ya kan? Padahal secara fisik, secara skill, secara kemampuan, kakak-kakaknya Daud itu sangat mumpuni sekali. Tapi kenapa yang dipilih adalah Daud? Karena firman Tuhan bilang begini, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Makanya saya mau bilang, hati kita memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Hati kita menentukan sesuatu yang penting terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya dalam 1 Tawarik pasal 29, mari kita buka. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 sampai 19, kita melihat ada doa yang luar biasa yang dilontarkan, yang dipanjatkan oleh Daud. Mari kita baca, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 sampai 19,
Kita baca secara bergantian, saya baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18, dan ayat yang ke-19 kita baca secara bersama-sama. 1 Tawari 29 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat yang 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepada. Sama-sama ayat yang 19. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ini adalah doa yang luar biasa yang dinaikkan oleh Daud. Ini adalah doa yang hebat. Kenapa? Karena ada banyak orang biasanya berdoa supaya dia diberkati secara jasmani. Ada banyak orang berdoa pada umumnya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Enggak salah, itu enggak salah. Tapi saat ini kita melihat ada doa yang begitu luar biasa. Bagi saya ini doa yang hebat. Kenapa? Karena Daud bukan hanya sekedar meminta berkat secara jasmani, tapi dalam doanya Daud meminta untuk hatinya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ini doa yang luar biasa. Bukan hanya supaya diberkati, bukan hanya supaya sukses, tetapi Daud berdoa supaya hatinya dipelihara, supaya dia bisa memelihara hatinya dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah saat ini kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berkata kita sudah terima Roh Kudus, kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, seharusnya itu terbukti dari mana? Dari sikap hati kita. Saat ini kita harus berdoa supaya kita bisa menjaga, memelihara hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Enggak mungkin orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hatinya penuh dengan kedengkian. Saya katakan, enggak betul orang berkata dipenuhi oleh Roh Kudus tapi hatinya busuk. Hatinya penuh iri, hatinya penuh dendam, hatinya penuh kepahitan. Hatinya berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hatinya pasti akan dijaga sehingga terpancar kehidupan dari dalam hatinya. Amin. Nah saat ini kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana kita harus menjaga dan memelihara hati kita. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menjaga, memelihara hati kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita berkata kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak menjadi orang yang munafik. Berkata dipenuhi oleh Roh Kudus tapi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Nah saat ini kita akan belajar yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus menjaga dan memelihara hati kita. Yang pertama kita baca dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapak-Bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya, dikatakan apa? Kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka apa? Kepadamu. Yang saya tekankan di sini adalah, dan tetaplah tujukan hati mereka kepada Tuhan. Dari ayat ini kita melihat bahwa Daud berdoa supaya hati bangsa Israel, supaya hatinya, supaya umat Israel itu terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Lalu bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau kita berkata kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kalau kita berkata ada Roh Kudus dalam hidup kita, seharusnya doa yang sama juga harus kita panjatkan kepada Tuhan. Amin. Di mana kita memiliki kerinduan untuk menjaga hati kita supaya tetap tertuju pada Tuhan. Amin. Hari-hari ini, mari kita jujur, kemana hati kita ditujukan? Apakah hati kita hanya tertuju kepada harta? Apakah hati kita hanya tertuju kepada manusia?
Apakah hati kita hanya tertuju kepada masalah sehingga membuat kita putus asa? Tetapi saya mau katakan, kalau hati kita terus tertuju kepada Tuhan, di dalam hidup ini kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Masalah, tantangan, pergumulan tetap ada. Tapi kalau hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita fokus hanya kepada Tuhan, pandangan kita tetap kepada Tuhan. Saya mau katakan, masalah tidak membuat kita takut, masalah tidak membuat kita lemah, masalah tidak membuat kita putus asa. Karena kita tahu hati kita tertuju kepada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Kalau hati kita tertuju kepada masalah, kita pasti akan putus asa, kita pasti akan kecewa. Pasti kita akan berkata, Tuhan, saya ikut Tuhan, tapi kok tetap ada masalah. Tuhan, kok masalah kok datang terus silih berganti. Kalau kita fokus hanya pada masalah, kita pasti akan lemah, kita pasti akan putus asa. Tapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, saya mau katakan, masalah apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun, kita pasti akan berkata, masalah boleh besar, tapi Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada setiap masalah yang ada. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berani menghadapi tantangan. Amin. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Sehingga ketika ada masalah kita tidak mudah dikalahkan oleh masalah. Kenapa? Karena pandangan kita hanya kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Makanya Daud berdoa, Tuhan biarlah hati umatmu terus tertuju kepadamu. Kenapa? Karena Daud tahu di hadapannya bangsa Israel banyak mengalami pergumulan, banyak menghadapi tantangan. Dan kalau kita flashback ke dalam perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun, hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dia selalu melihat kepada masalah, aduh kok di padang gurun, emangnya di Mesir nggak ada kuburan sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Dia hanya melihat masalah yang terjadi. Dia tidak melihat bahwa tangan Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, momentum hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, biarlah ini membangkitkan komitmen kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa menjaga hati kita untuk tetap tertuju pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap memandang Tuhan. Sekali lagi, ketika kita memandang masalah, kita putus asa, kita khawatir, kita cemas. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita tertuju kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sehingga kita dapat berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Lalu yang kedua, jangan kita memandang pada manusia. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita mulai menaruh hati kita kepada manusia, pandangan rohani kita taruh pada manusia, kita pasti kecewa. Ketika ada masalah kita berharap manusia bisa tolong kita, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Bukan hanya terbatas, dia juga pasti punya masalahnya sendiri. Amin. Jadi jangan pernah kita taruh hati kita untuk tertuju kepada manusia, siapapun itu. Pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, hamba Tuhan tetap manusia yang suatu saat bisa jatuh dan pastinya mengecewakan kita. Ada banyak orang murtad. Kenapa? Karena dia terlalu mengagungkan hamba Tuhan. Lalu ketika hamba Tuhan itu mulai jatuh, mulai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia kecewa dan ikut-ikutan murtad. Tapi hari ini saya mau katakan, biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan kepada masalah, jangan kepada manusia, jangan kepada harta. Amin. Apalagi harta. Firman Tuhan bilang ngengat dan karat bisa merusaknya. Semua ada batasnya. Sekaya-kayanya orang tetap ada batasnya. Jangan pernah menaruh harapanmu kepada hartamu. Hartamu bisa kapan saja lenyap. Tapi ketika engkau menaruh hatimu tertuju kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah terbatas. Dan tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Apapun masalah engkau, Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Amin. Manusia mungkin menganggap masalahmu berat, mungkin bagi manusia mustahil, tapi tidak bagi Tuhan. Ketika kau taruh hatimu untuk terus tertuju kepada Tuhan, saya percaya engkau akan sanggup melewati setiap masalahmu dengan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana kita harus menjaga dan memelihara hati kita. Yang pertama tadi, kita harus tetap menjaga hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Untuk terus tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa kita harus pelihara hati kita? Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Dan kepada Salomo anakku, apa dikatakan? Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Lalu lanjutnya apa? Melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Dari ayat yang ke-19 ini kita melihat bahwa ini adalah doa Daud untuk Salomo anaknya. Supaya apa? Supaya Salomo bisa berpegang pada perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar berpegang pada perintah Tuhan. Tapi Daud berkata supaya dia bisa melakukan segala-galanya. Dari ayat ini yang saya pelajari. Yang kedua Bapak Ibu. Seperti doa Daud untuk Salomo. Demikian juga kita harus memelihara hati kita. Yaitu apa? Untuk tetap memegang perintah Tuhan. Dan melakukannya. Amin. Artinya apa? Kita harus jaga hati kita. Kita harus pelihara hati kita. Untuk apa? Untuk tetap memiliki ketaatan. Amin. Ketaatan ketika kita dapat berkat mungkin gampang. Kita bisa lakukan firman lalu kita bisa berkata wow firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika apa? Ketika dapat berkat itu gampang. Tapi pertanyaannya ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan, masih gak kita bisa taat dengan firman Tuhan? Seringkali orang berpaling dari firman Tuhan ketika apa? Ketika mengalami tantangan. Ketika mengalami pergumulan. Sehingga apa? Dia jadi bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Benar gak sih firman ini terjadi? Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mengarahkan hati kita, untuk memelihara hati kita, untuk tetap memiliki ketaatan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus taat terhadap firman Tuhan. Amin. Artinya jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu diri Bapak Ibu. Hanya mau berkat, hanya mau mujizat, hanya mau doanya dijawab saja sama Tuhan, tapi tidak mau taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maunya yang enak saja, maunya menuntut Tuhan untuk menjawab doamu. Maunya menuntut Tuhan untuk memberkatimu. Tapi engkau tidak pernah mau menuntut hidupmu untuk taat terhadap firman. Dan orang yang seperti itu adalah orang Kristen yang tidak tahu diri. Amin. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin. Bukan tidak ada yang ngaku, memang tidak ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap taat. Kita harus tetap pelihara hati kita untuk melakukan firman. Amin. Sebab di dalam ketaatan pasti ada berkat. Amin. Jangan kejar berkatnya dulu. Itu mah gampang. Firman Tuhan bilang begini dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kau lakukan saja dulu apa yang menjadi perintah Tuhan. Engkau taat saja dulu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Engkau lakukan saja dulu apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saya percaya ketika kita taat melakukan firman, berkat yang mengikuti kita. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, kita enggak perlu minta. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tugas kita hanya taat, taat, dan taat. Tugas kita hanya melakukan firman, dan melakukan firman. Ketika kita bisa taat dan melakukan firman, saya percaya tanpa engkau minta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tanpa engkau berdoa pun sekalipun, tanpa engkau berteriak sekalipun, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Oleh karena itu, mari kita komitmen. Kita tetapkan hati kita. Kita pelihara hati kita. Untuk terus hidup di dalam firman. Bukan hanya sekedar membaca. Bukan hanya sekedar mendengar. Tapi kita juga taat melakukannya. Dan saya tahu Bapak Ibu. Untuk taat terhadap perintah Tuhan. Itu enggak gampang. Karena seringkali perintah Tuhan itu bertentangan dengan pikiran kita. Secara manusia. Ya salah satu contohnya saja. Abraham ya kan. Dijanjikan keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, ya kan?
Udah menanti-nantikan lama keturunan ya kan. Dibilang seperti pasir tapi kok lama banget nih anak. Lalu tiba-tiba sudah dapat anak. Tuhan kasih perintah. Persembahkanlah anak yang kau kasihi itu. Bukan hanya sekedar anak. Tapi anak yang kau kasihi. Kalau sekedar anak mungkin dia bisa persembahkan Ismail. Tapi Alkitab berkata persembahkanlah anak yang kau kasihi itu. Artinya apa? Anak perjanjian itu. Yaitu Ishak. Secara manusia itu bertentangan dengan pikirannya. Pasti Abraham bisa aja bilang, gimana sih? Baru kita dapat susah-susah, udah diminta dipersembahkan. Itu kan bertentangan sebenarnya dengan pikiran manusia. Tapi yang apa Abraham lakukan? Dia gak banyak bicara. Dia gak banyak argumen. Dia gak banyak komplain. Dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi? Ketika Abraham taat, kita bisa lihat dalam Alkitab. Abraham diberkati sedemikian rupa. Amin. Lalu siapa lagi? Nuh, Bapak Ibu. Nuh disuruh membangun bahtera yang mungkin saat itu juga gak masuk akal. Ketika dia membangun bahtera seperti yang Tuhan mau, sekelilingnya mungkin banyak yang menganggap dia gila. Mungkin dia dicemooh, tapi Nuh tidak pusing dengan itu. Mungkin secara manusia, aduh ini Tuhan kok ada-ada saja sih. Kok enggak sesuai banget dengan pikiran atau prediksi manusia. Tapi Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Alkitab katakan itu. Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan dan apa yang terjadi? Akhirnya ketika Nuh melakukan ketaatan, Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan ada keselamatan. Amin. Memang gak gampang. Salah satu contoh lagi. Ketika Tuhan bilang begini. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Secara manusia Tuhan. Kok kenapa mengasihi musuh? Kalau satu kali dia fitnah saya gak apa-apa. 2 kali gak apa-apa Tuhan. Tapi 3 kali gak saya tempeleng aja dia udah bagus. Kok saya suruh kasihi? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan gimana saya mau berdoa? Ingat mukanya aja saya udah enak. Seringkali kan begitu kan? Seringkali kita manusia bilang begini, 1 kali lakukan itu gak apa-apa. 2 kali gak apa-apa. Tapi jangan sampai 3 kali. 1-2 kali masih gue pantau. Jangan sampai 3 kali. Manusia seringkali kasih batasan pengampunan terhadap sesamanya. Pertanyaannya, pernah gak Tuhan kasih batasan pengampunan dengan kita? Pernah gak Tuhan bilang begini, 1 kali kamu berdosa, gak apa-apa, 2 kali gak apa-apa. Jangan sampai 3 kali kamu berdosa. Neraka jahanam kau. Tidak ada. Berkali-kali kita jatuh. Tapi berkali-kali juga Tuhan menerima kita. Berkali-kali kita melukai hati Tuhan. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni kita. Dan kita seringkali egois. Tuhan seringkali menerima kita, Tuhan seringkali mengampuni kita. Tapi kita seringkali memberikan batasan pengampunan terhadap sesama kita. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Artinya apa? Dia mau menyakiti kita, kita tetap ampuni. Dia mau berkali-kali menyakiti hati kita, kita harus tetap mengasihi dia, kita harus tetap mendoakan dia. Amin. Artinya apa? Seberapa sering kita diterima Tuhan, sesering itu juga lah kita harus menerima sesama kita. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan dan kita diampuni, sesering itu juga kita harus bisa mengampuni sesama kita. Amin. Jika ditampar pipi kanan, firman Tuhan kasih apa? Pipi kiri. Cuman maunya kita kan tampar pipi kanan, kita kasih kaki kanan, ya kan, gitu kan? Kita tendang. Berat, memang berat Bapak Ibu. Tapi ketika kita taat, amin, kita pasti akan melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Hati kita harus kita pelihara. Untuk apa? Untuk memegang firman dan melakukannya. Jadi ke gereja bukan hanya sekedar ke gereja, dengar firman, pulang lupa. Biasanya kan di gereja begitu. Dengar firman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kena tembok, tembus tembok, kena tetangga, malah tetangga yang bertobat. Tapi hari ini kalau kita dengar firman, mari kita pelihara hati kita untuk menyimpan firman itu. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Biar hati kita terus kita pelihara untuk senantiasa memiliki ketaatan di dalam kehidupan ini. Amin.
Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Seperti biasa, yang terakhir itu harus kencang. Yang terakhir itu kan. Karena kata-kata terakhir mengandung mujizat. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat disegarkan kembali dengar kata-kata terakhir, ya kan? Yang matanya mulai tertutup. Dengar kata-kata terakhir dicelikan, mujizat terjadi, ya kan? Makanya ini terakhir harus kencang ya Bapak Ibu. Yang terakhir, bagaimana kita harus memelihara hati kita sehingga ketika kita berkata ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu dapat kita buktikan lewat sikap hati, lewat sikap hidup kita. Amin. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan kita merayakan hari Pentakosta. Bukan hanya sekedar kita ikut rame merayakan hari Pentakosta. Tapi ketika kita menyadari, kita merayakan hari Pentakosta, kita menyadari Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu juga harus disertai dengan sikap hati, sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita harus memelihara hati kita. Kita harus pelihara hati kita untuk apa? Untuk tidak kompromi dengan dosa. Amin. Yang terakhir adalah kita harus pelihara hati kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Ada banyak di dalam Alkitab menceritakan orang yang gagal bukan karena dia kurang hebat. Ada banyak kisah dalam Alkitab bahwa orang gagal bukan karena dia kurang kemampuan, bukan karena dia kurang pintar, tapi ada banyak di Alkitab menceritakan bahwa orang gagal terjadi karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Sekali lagi, ada banyak orang gagal bukan karena dia kurang kemampuan, bukan karena dia kurang pendidikan, bukan karena dia kurang kekayaan, tapi ada banyak orang gagal karena dia tidak bisa menjaga hatinya sehingga dia kompromi dengan dosa. Salah satu contohnya, coba kita baca Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Di sini dikatakan apa penekanannya? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan kita tahu cerita selanjutnya di mana Kain ditolak oleh Tuhan. Di mana Kain telah gagal dan bahkan melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Kain tidak bisa menjaga hatinya. Sehingga dia kompromi dengan dosa. Kain gagal bukan karena dia tidak punya kekayaan. Dia sama-sama memberikan persembahan kok. Tapi dia memberikan persembahan dengan apa? Dengan hati yang tidak terjaga secara benar. Sehingga apa? Hatinya mulai panas dan dia mulai kompromi dengan dosa. Lalu contoh berikutnya lagi, Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, coba buka. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, di sini dikatakan apa? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, apalagi dikatakan? Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ini kisah siapa? Simson. Karena dirayu oleh Delila, ya kan? Simson gak bisa nahan hatinya dan dia mulai kompromi. Sehingga apa? Kita tahu kelanjutannya apa? Dia gagal. Karena apa? Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Dia mulai kompromi dengan dosa. Dia mulai mulai mempersilahkan dosa masuk dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia gagal. Simson bukan orang yang cemen. Simson itu orang hebat, dengan kekuatan yang hebat. Tapi kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Sehingga apa? Dia jatuh, dia gagal. Kain juga. Kenapa? Karena dia mulai membuka hatinya. Sehingga Alkitab bilang, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mulai kompromi dengan dosa. Sekali lagi saya mau katakan, ada banyak orang gagal bukan karena dia kurang hebat. Ada banyak orang gagal bukan karena dia kurang pintar. Tapi seringkali orang gagal karena apa? Tidak bisa menjaga hatinya. Sehingga dia mulai kompromi dengan dosa. Kain, Simson jatuh karena apa? Dia tidak bisa menjaga hatinya. Tapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf dia bisa menjaga hatinya. Sehingga apa? Dia tidak kompromi dengan dosa. Contohnya mana Pak? Sering saya cerita di tempat ini. Contohnya ketika dia berada di rumah Tante Po. Ya? You know Tante Po? Tante Potifar. Ya kan? Dia punya kesempatan untuk melakukan dosa. Bahkan bukan dia yang minta.
Dipaksa. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti bilang, Pak, tadinya saya nggak mau. Tadinya saya nolak, Pak. Tapi karena dipaksa, ya udah apa boleh buat. Alasannya karena dipaksa. Tapi Yusuf sekalipun dipaksa, sekalipun punya kesempatan, sekalipun punya peluang untuk melakukan dosa, tapi dia memilih untuk menjaga hatinya sehingga dia tidak kompromi dengan dosa. Dan apa yang terjadi? Ketika dia punya kesempatan, dia tidak berdiam diri. Dia berontak, dia lari. Bukan lari di tempat sambil bilang ayo tante cepetan sini. Enggak. Tapi dia lari. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan sekalipun karena hal itu, Yusuf harus masuk penjara. Betul ya? Karena dia tidak kompromi dengan dosa, dia difitnah dan dia harus masuk penjara. Tapi dengar baik, ketika kita tidak kompromi dengan dosa, Gusti ora sare. Tuhan tidak tertidur. Ketika kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, menjaga hati kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Gusti ora sare, di dalam penjara justru Tuhan bekerja. Dari dalam penjara akhirnya Tuhan bekerja dan sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan saya percaya ketika hati kita terpelihara untuk tidak kompromi dengan dosa, hidup kita pasti diangkat oleh Tuhan. Ketika kita tidak kompromi dengan dosa, hidup kita pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Daniel 1 ayat yang ke-8 bilang begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan raja. Artinya apa? Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan Alkitab mencatat, Daniel juga diangkat menjadi orang penting pada zaman itu. Artinya saya percaya, ketika kita hidup benar, tidak kompromi dengan dosa, tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan keberhasilan demi keberhasilan bagi kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di momen hari Pentakosta yang mungkin hari-hari ini gereja banyak rayakan, saya rindu bukan hanya sekedar ikut rame, bukan hanya sekedar perayaan rutinitas saja, bukan hanya sekedar kita berkata saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, bukan hanya sekedar kita bahasa roh saja, bukan hanya sekedar kita aktif dalam pelayanan saja, tapi ketika kita berkata kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, itu harus terbukti lewat sikap hati kita, sikap hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus senantiasa memelihara hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada harta, jangan tertuju kepada manusia, jangan tertuju kepada masalah, tapi tertuju kepada Tuhan. Kita harus pelihara hati kita, supaya apa? Supaya kita memiliki ketaatan. Simpan firman dan lakukan. Kita harus pelihara hati kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Sehingga Roh Kudus itu benar-benar nyata memelihara hati, pikiran, dan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Mari setiap pemusik, WL Singers boleh maju ke depan. Saya rindu untuk menaikkan pujian tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, hati kita tetap terjaga, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Mari nyatakan dengan sungguh, tetap Yesus yang mempesona hatiku. amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. nyatakan dengan imanmu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
cinta Kau selamanya. Mari nyatakan sekali Yesus. Yes, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta. Mari sambil berdiri nyatakan sekali Yesus. Yes, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Mari lebih sungguh nyatakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi bersatu dulu sejenak, renungkan firman yang telah kita dengar. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, ada banyak masalah yang terjadi dalam hidupmu. Mari saat ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari belajar untuk tetap memelihara hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Jangan kau fokus pada masalah, jangan kau fokus pada manusia, jangan kau fokus pada harta. Ketika kau fokus pada masalah, kau pasti putus asa, kau pasti takut, kau pasti khawatir. Tapi ketika kau fokus pada Tuhan, kau akan melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap masalah yang ada. Kalau engkau fokus kepada manusia, engkau pasti kecewa. Manusia bisa meninggalkanmu, manusia bisa melupakanmu, manusia bisa tidak peduli denganmu. Dan manusia terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia selalu ada bersamamu, dan kuasa-Nya tidak terbatas untuk menolongmu. Karena itu jaga hatimu untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Dan ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap jaga hatimu untuk percaya pada firman, untuk taat melakukan firman. Sebab ketika engkau taat melakukan firman, kau akan melihat Tuhan akan memberkatimu. Di balik ketaatan pasti ada berkat, ada mujizat. Kau enggak usah terlalu fokus pada masalahmu, engkau fokus saja pada taat, taat dan taat. Dan ketika engkau taat, Tuhan mengerti apa yang kau sedang butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kau sedang rindukan. Dan yang terakhir ingat, pelihara hatimu untuk tidak kompromi dengan dosa. Mungkin dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Mungkin dunia ini banyak menarik engkau untuk engkau jatuh dalam dosa. Tapi belajar untuk kau bisa berkata tidak untuk dosa, tidak kompromi dengan dosa. Dan orang yang tidak kompromi dengan dosa, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita dengan pujian ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sekali Yesus selamat. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu, karena kasih-Nya, karena kasih
kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hatimu, karena kasih-Nya, oh karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jamah setiap kami Tuhan, biarlah hati kami terus terpelihara, berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus yang memelihara hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin sempurna dengan Engkau Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah hati kami boleh terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami tetap memandang Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh terus memiliki ketaatan. Sehingga apapun yang terjadi kami boleh berkomitmen untuk terus melakukan firman. Sebab kami tahu di dalam ketaatan pasti ada berkat. Dalam ketaatan pasti ada kemenangan. Dan biarlah hati kami juga terpelihara untuk tidak kompromi dengan dosa. Sebab kami percaya ketika kami tidak kompromi dengan dosa, tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh, serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau menjadi pendengar atau pembaca saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Diberkatilah hamba Tuhan, Bapak Andreas Tuna yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati, Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan persembahan yang terbaik di hari ini, bisa nanti lewat bawa persembahan ke depan, sebelah kanan dan sebelah kiri baru, atau lewat kris yang sudah tersedia. Kita berdoa, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Kau kerjakan pada saat ini. Sebagai tanda ketaatan kami bersama, jemaat GBI Katariso mau bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan, semuanya bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bawa bersama-sama dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lahir, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Mari sebelah kiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan, katakan amin. Kita dengarkan waktu jemaat. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi dalam Kristus. Warta Jemaat, Minggu 8 Juni 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan.
Ibadah 2 malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah sekolah minggu atau Katariso Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens atau KG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Juni pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Komsel Poris Indah diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni pukul 7:30 malam bertempat di rumah Ibu Tina. Dan Komsel Poris Gaga diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 bertempat di gereja. Mari kaum wanitanya Allah bergabung dalam ibadah WBI yang diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 dengan pembicara Bapak Pendeta Thomas Riwe MTH. GB Katarizo membuka pelayanan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mendaftar, dapat menghubungi sekretariat gereja dan mengisi formulir yang telah disediakan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Sansan, Ibu Sri Yuni Haryati, Saudari Angel, dan Ibu Wawa. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya, PDM Dr. Andres Tuhanai, atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat ulang tahun buat Ibu Sansan, Ibu Sri Yuni, Saudari Angel, dan Ibu Wawatan. Tidak hadir ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kalau Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu lah kami ada sekarang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu juga yang sudah meneguhkan kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami tetap memelihara hati kami Tuhan. Kami mau menjaga hati kami tetap bersih, tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Ketika masalah datang, kami mengangkat tangan kami dan kami percaya Tuhan Engkau akan turun tangan, membuka jalan bagi kami. Saat kami lemah Engkau kuatkan Tuhan, dan kami percaya janji-janji-Mu yang terbaik buat hidup kami. Bahkan ketika kami memiliki ketaatan Tuhan, kami mau hidup menjauhkan dari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhena yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan Kau urapi secara luar biasa Tuhan pelayanan hamba-Mu dimanapun. Tuhan berkati, bahkan Tuhan berkati juga buat keluarga, kesehatannya Tuhan pelihara senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, buat Ibu Sansan, buat Ibu Sri Yuni, buat Saudari Angel dan Ibu Wawatan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, panjang umurnya Tuhan, berikan juga kesehatan. Apa yang menjadi keharapan, pergumulan bagi mereka Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat, memberkati kehidupan mereka, menjadikan mereka hidup pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sekali lagi berdoa juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Tidak terkecuali kami percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Oleh sebab itu kami percaya hidup kami di tangan Engkau.
Terpujilah namamu Bapa. Saat hari ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus buat pembangunan gereja kami. Kami tak henti-hentinya berharap hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan ini, kami percaya Tuhan juga yang akan membantu kami untuk menyelesaikannya sampai selesai. Terima kasih Tuhan untuk berkat dana-dana yang kami butuhkan. Kami terlalu yakin Tuhan akan cukupkan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa ini ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersih, jujur dan adil Tuhan. Menghadapi setiap permasalahan tantangan bangsa ini Tuhan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi Tuhan, kami percaya mereka boleh menyelesaikannya dengan baik, dan karena ada Tuhan yang bekerja menyertai tangan-tangan mereka. Tuhan juga berkati untuk tanah air kami Tuhan, menjauhkan dari segala bencana, menjauhkan dari segala malapetaka Tuhan. Tuhan berikan tanah kami yang subur, menghasilkan sumber-sumber daya alam yang menghasilkan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, di akhir acara ibadah kami sebelum kami pulang, kami akan terima berkat dari Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tercurah pada saat ini, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan